Zakir Naik itu punya guru namanya Ahmed Deedat. Ahmed Deedat ini adalah orang yang seperti Zakir Naik hari ini, yang menghujat Tuhan, menghina Kristus, luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Dia menghina Yesus, tapi kita lihat 9 tahun sebelum dia meninggal, itu kena stroke dan tidak bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan apa-apa. Dia terbaring di tempat tidur dan ujungnya meninggal. Dia komunikasinya pakai kedipan mata waktu itu. Tanggal 16 April 1996, 6 April 96, di hari Paskah di Australia, berbicara di depan orang banyak. Dia menyerangi Injil, luar biasa sekali. Dia meragukan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu lihat, itu tanggal 6 April. Tanggal 3 Mei, 4 minggu kemudian setelah kejadian di Australia, Ahmed Deedat ini terkena stroke, kaki tangannya lumpuh, tidak bisa bicara. Bayangin, tidak bisa bicara. Bapak Ibu kalau melihat Zakir Naik hari ini, orang-orang yang menghina Kristus itu luar biasa sekali. Menghina Tuhannya luar biasa sekali. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita tidak perlu bela, kita nggak perlu ngomong, menyerang balik, tidak perlu. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan akan bela dirinya sendiri. Firman akan bela dirinya sendiri. Kita nggak perlu bikin front pembela Tuhan, pembela Yesus, tidak perlu. Bagian kita adalah berdoa. Bahkan Yesus sendiri berdoa untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dilakukan. Tanggal 6 April dia ngomong nyerang kekristenan di Australia luar biasa. Tanggal 3 Mei dia kena stroke. Tahu nggak meninggalnya tahun berapa? 3 Mei 1996. Tanggal 8 Agustus 2005 dia baru meninggal. Bayangin, 9 tahun di pembaringan, disiksa. Nanti Bapak Ibu lihat di YouTube, itu luar biasa sekali penyiksaannya. Dia hanya buka mulut wow doang, mengerikan sekali, dan dikomunikasi pakai kedipan mata. Jadi saya teringat dengan kisahnya Yudas Iskariot. Kalau nanti kita bahas nih tentang kematiannya Yudas Iskariotnya. Kayaknya dulu kita pernah bahas tentang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah orang yang dipercaya Tuhan, muridnya Tuhan sendiri, pilihannya Tuhan sendiri, dipercayakan ngelola uang Tuhan. Dan ujungnya saya percaya Yudas Iskariot adalah orang yang mata duitan, dia ngelola uang dan dia pasti korupsi uang kasnya Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus saja pelayanannya pakai seseorang untuk pegang kas, berarti uangnya sedikit atau banyak? Pasti uangnya banyak, betul apa enggak? Kalau pakai uang, pasti pelayan Yesus diberkatin, karena dikelilingin para pengusaha, para wanita kaya, memberkati pelayanan. Bahkan dia kemana-mana, 12 muridnya yang lain dikasih makan segala macam. Pasti Yesus pelayan diberkatin Tuhan, sampai suruh Yudas pegang uang kasnya. Dan saya percaya Yudas pasti pakai uangnya. Dan Yudas, ketika Yudas mati, dia menjual Yesus, dia gantung diri. Ketika gantung diri, Bapak Ibu, ketika gantung diri harusnya ya yang jatuh dulu, apanya dulu kalau gantung diri? Kakinya dulu paling tidak, tapi kepalanya yang jatuh dan perutnya terburai. Jadi apa yang selamanya dia makan, apa yang selama ini dia ambil miliknya Tuhan, dia iblis tarik kembali. Lu selama ini udah makan, iblis keluarkan isi perutnya terburai, diambil keluar. Bapak Ibu, ini orang-orang yang menginjak Tuhan, orang-orang yang menghina Tuhan, menghujat Tuhan, ini berujung sama hal-hal yang mengerikan. Mereka dihukum Tuhan secara luar biasa, menderita, diranjang tanpa bisa melakukan apa-apa. Padahal dia setiap ceramahnya, setiap dia bikin debat, selalu menghina Tuhan, selalu menghina Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tidak perlu kita bela-bela. Cukup kita banyak berdoa untuk orang-orang seperti itu. Pada titik tertentu memang Tuhan izinkan mereka nggak diapa-apain dulu supaya dia bertobat. Tapi kalau pada batasan tertentu, Tuhan akan pukul, Tuhan akan hajar, karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Ini orang-orang yang menghina Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube penghinaan tentang Tuhan kita itu luar biasa sekali. Dan kita tenang-tenang, santai-santai aja. Tapi ujungnya orang yang menghina Tuhan, nak menghormati, nak respect kepada Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi yang hidup, yang hari ini ada, di serial hari ini ada, sampai kekal selama-lamanya ada. Dia akan menyatakan dirinya. Ketika dia menyatakan dirinya, dia akan pukul orang yang terlalu kurang ajar dengan Tuhan. Bapak Ibu lihat, 9 tahun diranjang, tidak bisa ngomong, tidak bisa gerak, mulutnya hanya nguap-nguap doang. Bayangin, selama ini menghujat Tuhan luar biasa. Dan sekarang kita lihat Zakir Naik. Zakir Naik menghina Tuhannya luar biasa, menjelekkan Tuhannya luar biasa. Dan hari ini tetap pemerintah India tetapkan dia harus pulang, dia harus dipenjara. Hari dipermalukan sekali. Dia di negaranya dia lahir ditolak. Nah, dia kabur ke Malaysia. Di Malaysia kemarin dia bikin statement yang ngawur dan dipermalukan. Ternyata di setiap acaranya dia hanya ngumpulin duit dengan alasan ada orang Kristen berdebat kalah, orang Kristen bertobat, dan tujuannya adalah mengumpulkan uang. Dan ternyata dia dituduh
korupsi tentang uang. Mengerikan sekali kan. Banyak pengkhotbah, ini termasuk pengkhotbah Kristen atau pengkhotbah agama lain yang nggak pernah tahu. Banyak orang yang berkhotbah yang tujuannya uang. Kalau hanya tujuannya uang, ujungnya sendiri dia akan berurusan dengan Tuhan. Pasti berurusan dengan Tuhan. Apalagi orang-orang yang menghina Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat ya, orang-orang yang menghina Tuhan. Siapapun yang menghina Tuhan. Bapak Ibu lihat di Google, cari aja orang yang menghina Tuhan. Dan ujungnya pasti mengerikan. Yesus Allah yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi. Belum ada, Yesus sudah ada. Bahkan zamannya Musa, Yesus sudah ada. It's real. Dia ada Allah yang hidup. Ketika orang menghina, hari ini boleh dihina. Lihat ujungnya, orang itu pasti mengalami hal yang mengerikan.